Selamat pagi semuanya. Saat ini saya bersuka cita karena kita bisa berjumpa kembali melalui program Joseph Generation Fellowship ini. Dan saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mau menaikkan level kita, itu sebabnya Tuhan memberikan roh kebenaran kepada kita. Nah, roh kebenaran ini diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita semakin lengkap, kita diperlengkapi sehingga ketika kita mau menyelesaikan tugas, kita mau menyelesaikan agenda Bapa di sorga, maka kita akan bisa menyelesaikannya. Itu menjadi tidak terlalu berat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Penolong yang menolong kita, Roh kebenaran yang menolong kita sehingga kita bisa melakukannya dengan baik dan kita bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Ya, sampai akhir ya kita akan terus berjalan di dalam destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Nah, kita sudah tahu untuk kita bisa menyelesaikan semua tugas, maka Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh Penolong itu, Roh kebenaran itu, ya sebagai penolong kita. Nah, kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita? Karena Yesus sudah naik ke sorga. Itu sebabnya kita perlu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang disebut juga Roh kebenaran. Dan kita tahu Roh kebenaran ini diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Dan orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, yang mau hidup di dalam perintah Tuhan, maka orang itulah yang akan menerima roh kebenaran. Nah, kenapa kita harus hidup di dalam perintah Tuhan? Karena untuk kepentingan kita. Karena untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu yang mengubahkan kita. Itu sebabnya segala sesuatu kalau Tuhan perintahkan kepada kita, itu untuk kepentingan kita, itu untuk keuntungan kita. Karena kalau kita melakukan perintahnya, maka kita akan hidup di dalam berkat-berkat sorgawi, bukan berkat-berkat dari duniawi ini. Tapi kita bisa mendapatkan segala berkat-berkat sorgawi. Apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, sorga bisa berikan kepada kita. Dan Tuhan sedang bekerja saat-saat ini kita sedang masuk di dalam akselerasi yang Tuhan telah ciptakan. Kita ada di dalam percepatan ilahi. Bahkan kita sedang berada di dalam akselerasi, Jadi ada percepatan di dalam percepatan ilahi. Ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Ini waktunya orang-orang benar menduduki posisi-posisi penting. Sehingga agenda Tuhan di muka bumi ini, khususnya di bangsa ini, di kota ini, benar-benar diwujudkan oleh orang-orang benar. Itu sebabnya salah satu perintah dari Tuhan adalah kita masuk dalam pola pembapaan. Ingat, ketika kita menjalankan perintah Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan agenda Tuhan. Supaya kita bisa menyelesaikan tanpa perlu terseok-seok. Tetapi kita menjalaninya dengan baik, dengan lancar. Itu sebabnya ada pola pembapaan. Nah, kenapa ada pola pembapaan? Karena hanya pola pembapaanlah yang membuat saudara bisa meningkat terus. Kita tahu Sabtu kemarin kita sudah belajar tentang anak-anak dan anak muda. Ya, ada dua fase. Ya, bapak-bapak juga ada dua fase. Tetapi anak-anak dan anak muda itu naik ke level yang baru. Ya, anak-anak dari dosanya diampuni, artinya baru terima Yesus saja. Tetapi naik ke level yang baru, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Bapa di sorga. Lalu anak-anak muda yang sudah cukup lama, ini bicara tentang umur rohani. Ya, anak-anak muda yang sudah cukup lama menerima Yesus, dia bisa mengalahkan yang jahat. Tetapi ketika dia naik level, maka dia akan menjadi kuat. Dan firman itu hidup di dalam mereka. Tetapi Bapa
tidak naik lagi. Kenapa? Karena Bapa hidup dalam pengenalan akan Allah yang ada dari mulanya. Jadi di fase pertama Bapa mengenal Allah dari mulanya. Lalu fase yang kedua Bapa mengenal Allah dari mulanya. Dan kenapa anak-anak bisa naik level, anak muda bisa naik level? Karena peran Bapa. Karena hanya Bapa yang mengenal Allah lalu bisa mewariskannya kepada anak-anaknya. Itu sebabnya kalau sang anak tidak pernah berjumpa dengan Bapa, bagaimana mungkin dia mengenal Allah di sorga? Bagaimana mungkin dia mengenal Bapa di sorga? Justru dengan diperkenalkan, maka ada terjadi percepatan ilahi, ada terjadi akselerasi. Sehingga kita tidak perlu susah payah mencari ke sana sini. Bapa di sorga itu seperti apa? Mencari ke sana sini. Tidak perlu. Karena apa? Karena Bapa sudah diperkenalkan Bapa di sorga itu seperti apa. Itu sebabnya anak-anak bisa naik level. Lalu anak-anak muda yang tadinya bisa mengalahkan yang jahat. Hanya bisa mengalahkan yang jahat. Tapi begitu ada Bapa bisa kuat, menjadi kuat. Karena berapa banyak orang Kristen bisa mengalahkan yang jahat, tetapi hidupnya compang-camping. Dalam arti kata hidupnya itu kok tidak seperti kebutuhan saja sulit, atau kalau kebutuhan terpenuhi tapi kok damai sejahtera kurang. Dan peran Bapa akan membuat anak muda menjadi kuat dan hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman akan bekerja, kuasa firman akan bekerja, kuasa dari Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Itu sebabnya perlu Bapa dan anak. Di era sekarang ini perlu kolaborasi Bapa dan anak. Dan juga perlu kolaborasi antara anak dan anak yang lainnya. Kalau terjadi kolaborasi, maka generasi ini menjadi generasi yang paling kuat. Tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa digoyahkan lagi. Apapun yang akan terjadi di kota dan bangsa akan ditentukan oleh kolaborasi Bapa dan anak dengan anak yang lainnya. Inilah yang akan terjadi. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita masuk dalam pola pembapaan supaya kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat dan semakin kuat dan mengubahkan kota dan bangsa kita. Lalu kalau kita memilih Bapa, pilihlah Bapa, carilah Bapa, berdoa kepada Tuhan untuk kita dipertemukan dengan Bapa yang bisa ada dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya bisa menghadapi masalah demi masalah saja, tetapi juga bisa berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Karena tipe Bapa yang akan dihadirkan oleh Tuhan adalah tipe Elia. Artinya kalau bukan tipe Elia, kita tidak bisa masuk di dalamnya. Karena itu bukan pola dari Bapa. Ya, bukan tipe yang Bapa berikan. Tetapi kita mau tipe dari Bapa itu yang ada pada kita. Kita mau yang seperti Elia. Yang pada saat yang sama dia berkata kepada Ahab. Pada saat yang sama dia juga berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Bapa ini selalu mengambil isi hati Tuhan, selalu menerima isi hati Tuhan untuk menyampaikan kepada kita. Sehingga kita anak-anaknya tidak dibawa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena ingat, zaman-zaman akhir ini roh penyesatan sedang bekerja juga. Tetapi hanya orang-orang benar, hanya orang-orang yang ada di dalam pola yang telah ditentukan oleh Tuhan tidak akan tersesat. Karena selalu ada Bapa yang akan membimbing dan menuntunnya. Selain Roh Kudus, Bapa juga membimbing dan menuntunnya. Lalu bagaimana dengan anak? Anak harus memiliki sikap yang seperti Elisa. Karena kalau bicara tentang Elia, anak rohaninya adalah Elisa. Elisa menerima mantel, menerima jubah dari Elia. Jubah itu melambangkan kapasitas roh, melambangkan pengurapan roh, melambangkan posisi rohani, melambangkan cara hidup juga. Itu sebabnya saudara sebagai anak-anak rohani, temui Bapa yang memiliki posisi rohani yang sudah cukup tinggi, lalu
Bapak ini memiliki kapasitas roh juga, intensitas roh, dinamika roh, sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Saudara bukan meniru yang lahiria dari bapamu, tetapi engkau mewarisi yang rohani dari bapamu. Itu sebabnya namanya Bapa rohani. Ya, tetapi kalau tiba-tiba sang anak muncul ke permukaan, bisa menyampaikan firman Tuhan, lalu gayanya mirip dengan sang bapa, itu biasa. Karena seorang bapa waktu mewarisi sesuatu kepada anak, pasti ada yang miripnya. Ya, kalau tidak mirip, ya justru bisa dipertanyakan, kok enggak mirip? Ya, pasti dipertanyakan, kok enggak mirip? Ada mirip-miripnya dikit, tetapi tidak 100% mirip. Jangan dimirip-miripin gitu, jangan dimirip-miripkan, jangan disama-samakan gitu. Secara lahirianya, tetapi secara rohaninya, cara bekerjanya, itulah yang diwarisi, itulah yang harus ditiru. Ya, dan perhatikan Elisa meninggalkan segala sesuatu, lalu dia berlari. Dia berlari mengikuti Elia. Ini saatnya para anak rohani berlari. Untuk apa? Untuk sejajar dengan Bapa rohani. Setidaknya engkau tidak tertinggal jauh dari Bapa rohanimu. Supaya apa? Karena ini perlu kolaborasi. Tugas kita sekarang untuk mengubahkan kota dan bangsa. Kita perlu kolaborasi antara Bapa dan anak. Itu sebabnya anak rohani tidak boleh jauh-jauh dari bapaknya. Ya, secara kapasitas tidak boleh jauh-jauh, secara posisi tidak boleh jauh-jauh. Kenapa Elisa berlari? Karena dia sudah tertinggal jauh dari Elia. Dia perlu berlari supaya apa? Sama seperti Elia. Tapi walaupun belum sama, Elisa terus berlari dan berlari. Sampai akhirnya dia bisa berbicara kepada Elia. Kalau makin jauh Elisa bicara, Elia tidak mendengar. Dan kalau Elia berkata-kata, Elisa juga tidak mendengar. Nah saudara, para anak rohani, kalau engkau tidak pernah mendengar suara bapamu, mungkin kau terlalu jauh dari bapamu. Engkau harus semakin dekat dengan bapamu, supaya engkau tahu isi hati bapamu. Karena isi hati Bapa rohani mewakili isi hati Tuhan. Isi hati Bapa di sorga. Karena Bapa rohani yang benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan. Yang dibangkitkan oleh sorga. Pasti memiliki isi hati yang sama dengan isi hati Bapa di sorga. Ya, tidak mungkin beda. Lalu kalau kita perhatikan, Elisa menyelesaikan segala sesuatu urusannya. Dan Elia tidak membantu. Jadi saudara harus tahu, jangan berpikir, oh iya ini urusan saya, ada bapak saya. Bapak saya ikut membantu. Enggak. Elisa menyelesaikan segala sesuatunya. Baru dia ikut kepada Elia. Dia ikut dengan Elia. Dan Elisa merendahkan dirinya. Sampai dia tidak disebut sebagai anak rohani, tetapi sebagai pelayan Elia. Saudara tahu zaman dahulu di Israel, kalau disebut pelayan artinya itu termasuk membasuh kaki tuannya. Jadi kalau seorang pelayan itu sampai membasuh kaki tuannya. Tetapi sekarang bukan berarti para anak rohani harus membasuh kaki Bapa rohani. Bukan seperti itu, tetapi artinya apa? Anak rohani itu memiliki kerendahan hati, tidak menentang apa yang Bapa rohaninya katakan. Tetapi mau mengikuti, mau menuruti. Dan sehingga para bapa akan menciptakan bapa lagi dari anak-anak rohaninya. Bisa bayangkan saudara, kalau bapa rohani punya anak-anak rohani. Lalu ada anak-anak rohani yang dibangkitkan menjadi bapa lagi. Bapa rohani ini punya anak-anak rohani lagi. Kita bisa bayangkan kota dan bangsa akan segera diubahkan. Kita semua berkolaborasi, bukan berkompetisi. Ya, bukan berarti seorang anak kalau sudah menjadi bapa, lalu dia meninggalkan bapaknya. Dia bekerja sendiri. Tidak begitu. Tapi tetap ada kolaborasi. Dan kolaborasinya semakin lama semakin besar. Kalau semakin besar, kekuatannya semakin besar. Bayangkan kalau satu Elia bisa mencegah hujan turun.
Dan dengan perkataannya lagi membuat hujan turun. Apalagi kalau ada 100 Elia. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi atas kota dan bangsa. Tuhan sedang bekerja di antara kita. Ayo para anak rohani, ini saatnya engkau berlari mengejar ketertinggalanmu. Kalau engkau berkata, tapi saya tidak tahu siapa Bapa rohanimu. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya engkau dipimpin untuk sampai kepada Bapakmu. Karena hanya melalui pola pembapaan inilah engkau bisa segera di-upgrade. Tidak ada waktu lagi untuk saudara belajar sendiri. Engkau membuka Alkitab sendiri. Engkau berdoa sendiri. Tidak ada waktu lagi untuk sekarang ini. Karena sekarang ini roh penyesatan sedang bekerja dengan kuat juga. Tetapi kalau kita ada di dalam pola ini seperti ada dalam dunianya sendiri. Tidak bisa dijangkau oleh roh penyesatan. Kalau saudara belajar sendiri, ada kemungkinan roh penyesatan itu masuk. Dan engkau tidak menyadari. Kenapa? Karena engkau tidak tahu sebenarnya yang benar itu apa. Jadi ketika roh penyesatan itu ada, engkau pikir ini benar. Ya, ini benar. Ingat, ular berkata kepada Hawa itu dari firman. Tapi diplesetkan. Ya, diputar balik sedikit saja. Kalau kita tidak tahu firman, kita akan masuk dalam tipu dayanya. Itu sebabnya saat-saat ini penting bagi kita untuk hidup dalam pola pembapaan. Dan bukan hanya berkata saja, saya anak rohani dari si A, saya anak rohani dari si B. Tetapi kita benar-benar hidup di dalam polanya. Dan kita hidup menjadi sama dengan Bapa kita. Ya, saudara perhatikan, selama Bapakmu benar-benar menarik isi hati Tuhan untuk engkau bisa hidup. Menyelesaikan setiap tugas. Selalu menarik isi hati Tuhan. Engkau harus ikuti terus. Kecuali kalau bapakmu mulai menyimpang. Engkau harus berdoa kepada Tuhan. Engkau punya akses sendiri kepada Tuhan. Supaya engkau tetap bisa bertahan. Tuhan sedang bekerja. Biar pewahyuan ini ada di dalam hidupmu. Dan hikmat pengertian dari sorga membuat saudara mengerti akan keadaan dunia ini. Dan saudara bisa mengambil sikap yang tepat dan akurat. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah saudara. Nah, dengan adanya Bapa rohani itu memperkenalkan roh kebenaran kepada anak-anaknya. Tadinya kita tidak tahu. Kita cuma tahu Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Lalu kita terima baptisan Roh Kudus. Tetapi berapa banyak orang yang sudah terima baptisan Roh Kudus. Tapi tidak tahu apa-apa. Ini waktunya kita di-upgrade. Naik ke level yang baru. Melalui Bapa rohani. Sekarang saya ingin memperkenalkan roh kebenaran sebagai penolong. Roh kebenaran yang diberikan Tuhan untuk menolong kita. Sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita kalau mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, maka Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain. Kenapa disebut penolong yang lain? Karena Yesus pergi kepada Bapa. Pada saat itu murid-muridnya selalu mengikuti Yesus.
Lah kalau Yesus naik ke sorga, pergi kepada Bapa, siapa yang akan diikuti? Itu sebabnya begitu Yesus naik, ya tidak lama, ya setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di sorga, Roh Kudus dicurahkan. Ya, itu sebabnya para murid, ya, para rasul tidak berbuat apapun juga sebelum Roh Kudus dicurahkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, barulah tugasnya datang. Saudara harus mengetahui ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada tugas yang menanti saudara. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, Petrus langsung ada tugas. Dia menyampaikan firman kepada 3.000 orang. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya ikut. Mereka mendukung Petrus. Dan saya percaya, saudara, kalau engkau tahu, engkau sudah terima baptisan Roh Kudus, tapi engkau belum punya tugas. Saat ini, kalau engkau menerima, ada roh kebenaran yang diberikan kepadamu sebagai penolongmu, maka tugas menanti saudara. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang benarnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi diam-diam saja. Saudara pasti diberikan tugas. Tugas yang saya maksud di sini bukan saudara semuanya harus berkhotbah, bukan itu. Bukan saudara semuanya harus menjadi worship leader, bukan seperti itu. Saudara harus melayani di gereja, bukan seperti itu. Tugas dari Tuhan adalah engkau menjadi pola bagi yang lainnya. Engkau menjadi contoh bagi yang lainnya. Jadi dalam hidupmu sehari-hari, engkau menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara. Saya bisa merasakan saat saya menyampaikan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Itu sebabnya jangan keraskan hatimu, buka hatimu lebar-lebar, izinkan Roh Kudus bekerja. Sehingga roh kebenaran ini benar-benar datang dalam hidupmu, menjadi penolong hidupmu. Puji Tuhan, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kalau kita lihat, ya, roh kebenaran itu adalah penolong yang lain. Bukan berarti ada penolong-penolong lagi yang lain. Bukan seperti itu. Penolong yang lain dalam arti kata Yesusnya naik ke sorga. Jadi tidak ada yang membimbing murid-muridnya, ya, membimbing orang-orang yang percaya kepadanya ketika Yesus naik ke sorga. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, ada roh kebenaran diberikan. Nah, roh kebenaranlah yang menuntun kita, yang membimbing kita. Ya, kalau saudara lihat di dalam ayat itu, kata penolong di situ diambil dari kata comforter. Ya, sama seperti penghibur. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong sama. Comforter, ya, comforter karena Roh Kudus memberikan kita kenyamanan sekalipun kita ada di dalam zona yang baru. Ya, kita meninggalkan zona nyaman kita masuk zona yang baru, kita tetap nyaman. Itulah penghiburan kita. Tetapi kita juga diberikan roh kebenaran sebagai penolong. Ya, maksudnya sebagai penolong apa? Dalam bahasa lainnya ini dikatakan advokat. Advokat artinya pengacara. Nah, kita tahu bersama tugas seorang pengacara itu bukan diintimidasi oleh kliennya, bukan diatur oleh kliennya. Kita harus tahu seorang pengacara punya tugas justru mengatur kliennya. Ya, mengatur kliennya, langkah apa yang harus diambil. Itulah tugasnya pengacara. Itu sebabnya roh kebenaran disebut juga sebagai seorang pengacara. Pribadi yang menjadi pengacara. Yang menunjukkan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Ya, kalau kita tidak tahu hukum, kita perlu seorang pengacara. Kalau kita berhadapan dengan musuh, kita perlu seorang pengacara supaya apa? Supaya kita dituntun di jalan yang benar dan kita bisa memenangkan perkara. Nah, kita punya musuh. Musuh kita adalah iblis.
yang sudah tidak ada apa-apanya, tetapi dia masih suka menipu. Ya, dengan tipu dayanya, dengan liciknya dia mau menipu kita. Nah, kita perlu pengacara, kita perlu roh kebenaran sehingga kita dituntun untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Ketika kita hidup di dalam firman, tipu daya iblis tidak bisa berdaya masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam firman. Dan firman punya kuasa. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan perkataan Tuhan adalah peraturan tertinggi di dunia ini. Peraturan Tuhan adalah undang-undang tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh undang-undang manapun. Itu sebabnya ketika kita dituntun, kita masuk dalam firman, kita berpegang kepada firman, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala keburukan yang ditimbulkan oleh dunia ini tidak akan masuk dalam hidup kita. Karena kita hidup dalam firman, dituntun oleh roh kebenaran. Ya, dituntun, langkah-langkahnya diberikan. Kalau saudara punya pengacara, saudara akan tahu dengan sangat jelas. Ketika saudara berhadapan dengan seseorang dan orang itu tidak suka dengan saudara, saudara perlu langkah-langkahnya. Ini setelah ini saya harus berbuat apa? Nah, Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan menuntun kita. Dia menuntun kita, ini lakukan yang ini, lakukan yang ini. Sehingga apa yang kita lakukan tepat. Ketika kita satu frekuensi dengan sorga, iblis tidak bisa lakukan apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena iblis bukan penghuni sorga lagi. Iblis sudah dijatuhkan. Itu sebabnya dia tidak bisa menjangkau sorga. Kalau kita ada di sorga, walaupun kita ada di bumi ini, tapi kita bisa ada di sorga. Kenapa? Karena sorga ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Karena pemilik sorga ada di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa membuat suasana sorga di tengah-tengah dunia ini. Nah, iblis tidak bisa masuk ke dalam sorga yang mulia. Karena dia sudah jatuh. Ya, tempat dia bukan di sorga. Bahkan akan tiba waktunya tempat dia bukan ada di dalam dunia juga. Dia akan masuk di dalam lautan api. Karena disitulah tempat dia. Ini waktunya saudara orang-orang benar. Ayo bangkit bersama-sama. Mari kita berkolaborasi. Mari kita masuk di dalam firman. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tidak bisa diganggu gugat. Yang tidak bisa ditipu lagi oleh tipu daya iblis. Ya, kita tidak bisa ditipu, kita tidak bisa kalau bahasa Jakartanya dikelecehin lagi. Ya, tidak bisa kita dirayu-rayu lagi, tidak bisa karena kita berpegang kepada firman. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita, biar roh kebenaran, sang penolong itu benar-benar menolong kita langkah demi langkah. Sehari demi sehari. Kalau roh kebenaran yang menuntun kita, maka kita akan sampai kepada sorga yang mulia. Kita akan sampai kepada agenda Tuhan untuk kita bisa menyelesaikannya. Karena kita harus menyelesaikan agenda Tuhan. Ya, saya percaya waktu-waktu ini sorga sedang menginvasi bumi. Itu sebabnya saudara, ya, yang sudah merasakan hidup di dunia, kau begini ya, kesana sini virus, kesana sini virus. Saudara jangan takut, karena sorga sedang menginvasi bumi. Ketika sorga menginvasi hidupmu, engkau tidak akan bisa dimasuki oleh virus apapun juga. Karena di sorga tidak ada sakit penyakit. Kalau sorga menginvasi hidup kita, kita akan sama seperti di sorga. Kita hidup dalam kesehatan ilahi. Haleluya. Itu sebabnya sekarang ini saya mau memperkenalkan kepada saudara roh kebenaran yang bisa menolong saudara dari sehari ke sehari, langkah demi langkah. Kalau saudara menerima roh kebenaran ini, maka hidupmu akan sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya engkau banyak tidak tahu. Tetapi tiba-tiba ada roh kebenaran, engkau menjadi tahu. Karena roh kebenaran
membuat engkau tahu langkah apa yang harus engkau ambil. Jalan apa yang harus engkau ambil. Karena seringkali dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada dua hal. Ya, kalau kita mau jalan, kita diperhadapkan kepada dua hal. Kita mau lewat kanan atau kiri. Nah, roh kebenaran akan menuntun kita. Mana yang harus kita ambil. Ya. Nah, kalau kita ada di persimpangan juga seperti itu. Di persimpangan untuk mengambil keputusan. Kita mau ambil yang A atau yang B. Roh kebenaran akan menuntun kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, apa yang harus kita lakukan. Ya, dalam hidup sehari-hari. Bukankah seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bahkan terkadang pilihannya bukan dua. Lebih dari dua. Yaitu membuat kita semakin bingung. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan telah menerimanya sebagai roh kebenaran tidak pernah akan bingung lagi. Kenapa? Karena roh kebenaran itu akan menolong. Tuhan menolong, membuka jalan. Sehingga engkau tahu jalan Tuhan. Terkadang kita ada pilihan ABC. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus datang dalam hidup kita. Roh kebenaran itu menuntun kita. Ternyata ABC tidak. Kita lihat jalan yang baru. Itulah jalan dari Tuhan. Jadi kita percaya roh kebenaran, sang penolong itu benar-benar akan menolong kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi yang pertama kita harus tahu kenapa roh kebenaran itu diberikan supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Ya, ayat 18 dari Yohanes pasal 14 ayat 18 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi itu yang Yesus katakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tapi masalahnya, selama Yesus naik ke sorga dan Yesus belum datang kembali, tidak ada orang. Tidak ada pribadi yang menolong kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Kita tidak akan dibiarkan hidup sendirian. Yatim piatu bicara tentang orang yang hidup sendirian. Kita tidak hidup sendirian. Tuhan sudah berfirman juga kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Kalau Yosua jadi pemimpin Israel ini mendadak, saudara. Karena Musanya itu tiba-tiba meninggal. Bukannya dipersiapkan. Yosua itu bukan dipersiapkan menggantikan Musa. Tetapi Musa waktu bicara kepada Tuhan, Tuhan katakan engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Engkau akan mati. Lalu siapa yang ganti? Yosua. Jadi sebelum mati, Musa baru angkat Yosua. Setelah itu mati. Dan Yosua harus jadi pemimpin tanpa ada mentornya. Tetapi selama Yosua mengikuti Musa, Yosua mengadopsi semua apa yang Musa telah lakukan. Apa yang Musa ajarkan. Itu sebabnya dia tidak takut. Tetapi masalahnya tetap tidak takut sih tidak takut. Tapi menghadapi bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuknya. Yosua perlu pendukung. Yosua perlu penolong. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepadanya. Aku akan menyertaimu. Dan sekarang saudara sekalian, sebagai orang-orang benar yang dibangkitkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Tapi Tuhan akan memberikan kita roh kebenaran yang menolong kita, memimpin hidup kita sehingga kita tidak pernah sendirian. Ketika engkau sendirian, engkau bisa berbincang-bincang dengan roh kebenaran itu. Engkau bisa berkata-kata, engkau tidak sendirian. Ya tiba-tiba ada suara di dalam hati nuranimu. Ada suara, ayo engkau lakukan ini, ayo engkau lakukan itu. Ya,
Dan ketika engkau lakukan, jalan terbuka semuanya. Karena Tuhan bekerja. Apalagi sekarang ini, Bapa di sorga telah mengutus para malaikatnya turun untuk membantu kita. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara benar-benar berpegang kepada firman, bergantung hanya kepada Tuhan, tidak mungkin saudara hidupnya biasa-biasa saja, tidak mungkin. Ya, karena banyak hal yang Tuhan lakukan untuk kita. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, mungkin saudara berkata, Yesus jadi ngapain di sana? Ngapain di sorga? Saya mau beritahu saudara bahwa Yesus juga bukan menganggur. Jadi saudara, orang-orang benarnya, engkau tidak boleh menganggur di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, engkau harus mengambil bagian. Kalau engkau harus mengambil bagian, artinya engkau perlu Bapa yang membimbing engkau. Kalau engkau sudah tiba waktunya untuk mengambil bagian, maka engkau akan diberikan tugas. Ya, ketika engkau diberikan tugas, mengucap syukurlah karena engkau menjadi bagian dari sorga, dari tujuan sorga di muka bumi ini. Haleluya. Mari buka Ibrani 7 ayat 25. Ini yang Yesus kerjakan di sorga. Ibrani pasal 7. Ayat 25. Tapi saya mau baca dari terjemahan lama. Karena ini lebih jelas. Ibrani 7 ayat 25 terjemahan lama. Oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah oleh sebab dia. Sedangkan ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Jadi saudara, Yesus itu ada di sorga. Ya, dia berkuasa menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang menghampiri Allah. Jadi kita bisa menghampiri Allah. Kenapa? Karena Yesus. Karena Yesus menjadi pengantara kita, menjadi syafaat. Jadi menjadi juru syafaat kita. Waktu ada di dunia ini kita ditebus oleh darah Yesus. Yesus menjadi juru selamat. Tetapi ketika Yesus ada di dalam sorga, Yesus menjadi juru syafaat. Jadi bisakah dibayangkan ketika kita berdoa, doa kita ini naik ke sorga, diambil oleh Yesus, Yesus yang bawa kepada Bapa. Ini permintaan dari orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahku. Lalu ketika diberikan kepada Bapa, Bapa tinggal berkata saja, segala sesuatu telah kuberikan kepadamu. Jadi Yesus menentukan sendiri. Itu sebabnya saudara, saat-saat ini kuasa doa akan menjadi sangat luar biasa. Saya percaya ketika engkau berdoa sesuai dengan firman, engkau mendeklarasikan sesuai dengan firman, maka tiba-tiba saja jawaban itu ada dalam hidup kita. Oh haleluya. Saudara kalau ingat ada peristiwa perempuan Sunem. Yang ketika Israel akan mengalami kelaparan. Elisa berkata kepada perempuan Sunem, pergi kemanapun saja. Ya, tapi jangan di bangsa ini. Karena akan terjadi kelaparan. 7 tahun kau pergi. Saudara tahu, perempuan Sunem ini pergi 7 tahun lamanya. Tepat 7 tahun dia kembali lagi. Ketika kembali lagi, Israel yang tadinya kelaparan, sudah tidak kelaparan. Dia datang menghadap raja untuk apa? Karena rumahnya sudah tidak tahu bagaimana. 7 tahun itu pasti banyak perubahan saudara. Rumah tidak ditinggali selama 7 tahun. Pasti akan mengalami perubahan. Ladangnya mengalami perubahan. Pasti akan kering. Ya, dan rusak. Lalu sekarang perempuan Sunem bekalnya apa kembali? Bekalnya cuma firman. Tetapi apa yang dilakukan
oleh raja. Karena Tuhan telah berfirman, ketika perempuan Sunem ini kembali ke negerinya, maka raja ini meminta perwiranya untuk mengembalikan semua harta dari perempuan Sunem ini. 7 tahun saudara. 7 kali karena raja berkata berikan miliknya sejak dia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Artinya ada 7 kali. Saudara bisa bayangkan kalau ladangnya setahun 3 kali ada penuaian. Artinya 7 dikali 3. Ya, 21 kali. Lalu disuruh berikan, ya, semua yang hilang itu diberikan lagi kepada perempuan Sunem. Jadi keledainya, kudanya yang dia miliki dikembalikan. Mungkin keledainya sudah mati, tetapi diberikan yang baru. Rumahnya mungkin sudah rusak, tapi diberikan yang baru. Itu sebabnya saya percaya saat-saat ini ketika kita deklarasikan ini firman Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan dan kita deklarasikan kepada dunia ini bahwa kita mengambil apa yang menjadi hak kita. Ingat, yang menjadi hak kita tidak akan hilang. Yang menjadi hak milik kita tetap akan menjadi hak milik kita. Tuhan akan mengembalikan kepada kita 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Kita tahu perempuan Sunem kembali ke negerinya. Dia mendapat 7 tahun itu. 7 tahun yang hilang itu dikembalikan. Kenapa saya berkata dengan bunga-bunganya? Karena waktu dia bekerja, dia punya ladang, itu ada biaya. Ada gaji, ada maintenance macam-macam. Ya. Lalu sekarang dia datang, biayanya tidak diperhitungkan, tetapi semua hasil ladangnya yang bisa dihasilkan dia selama 7 tahun itu diberikan oleh raja kepada perempuan Sunem ini. Oh haleluya, saya percaya saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang hatinya terbuka. Dan Tuhan menggerakkan hatinya untuk saudara bisa hidup di dalam kelimpahan yang telah diberikan, yang telah difirmankan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, jangan diam. Karena kalau orang yang punya Roh Kudus, orang yang punya Roh Kristus, punya roh kebenaran, dia tidak akan diam. Dia akan melakukan sesuatu. Lakukanlah, ambil bagianmu yang telah hilang. Ya, yang telah hilang itu harus kembali kepada engkau. Kalau engkau hidup di dalam firman, engkau bergantung kepada Tuhan, maka engkau akan menerimanya kembali. Yang lebih baik lagi, bahkan yang terbaik. Haleluya. Saudara, roh kebenaran ini diberikan kepada kita. Ya, ini adalah kuasa. Kalau kita mengacu kepada Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Terjemahan baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya sudah beritahu arti kuasa di situ yang diambil dari kata dunamis. Ya, sehingga dari kata dunamis kita bisa ambil kata dinamit. Ya. Tapi arti dari dunamis, dari kata itu kita juga bisa ambil kata lain yaitu dinamo. Nah, dinamo ini apa? Saudara tahu Tuhan memberikan kuasa. Tetapi sekali lagi kenapa seringkali orang yang sudah terima baptisan Roh Kudus sepertinya tidak punya kuasa. Karena kuasa ini bukan kuasa yang diam. Bukan kuasa yang statis. Tapi kuasa yang dinamis. Ya, dinamo itu harus berputar terus baru menghasilkan kuasa yang lebih besar lagi. Kalau saudara tahu sepeda zaman dahulu
itu kalau mau lampunya ya itu nyala dengan terang, itu pedalnya ini harus digoes ya, itu makin kencang supaya lampunya makin terang. Jadi kalau gelap jalanan kelihatan. Nah, dinamo ini yang membuat energi gerak menjadi energi listrik. Nah, saudara harus tahu di dalam kita ada kuasa, tapi kuasa ini harus terus digelorakan, ya harus terus menerus dipakai. Tidak bisa kuasa ini dipendam. Kalau dipendam ya sudah, ya bisa diam, ya bisa tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi ketika kita terus kalau seperti sepeda kita terus goes. Nah kalau kita bagaimana? Kita terus doa. Kita terus doa dalam bahasa roh. Terus berhubungan dengan Tuhan. Maka saya percaya dinamo di dalam hidupmu akan terus berputar. Dan tiba-tiba saja engkau bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tiba-tiba engkau melihat dengan jelas kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang tadinya segala harta milikmu hilang. Tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan mengembalikan. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara yang pernah punya rumah. Tetapi rumahmu hilang. Entah karena krisis, entah karena apapun juga. Tuhan akan mengembalikannya 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Di dalam nama Yesus, segala hal yang hilang, segala harta yang hilang kembali kepada engkau. 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Kalau ada seseorang yang hilang dari engkau, Tuhan akan mengembalikan dengan yang lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi, kualitasnya jauh lebih baik. Hitungannya 7 kali lipat ditambah dengan bunga-bunganya. Artinya tidak terhingga. Engkau akan memilikinya kembali, tapi ini jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Tuhan sedang bekerja. Saya percaya apa yang hilang itulah yang akan dikembalikan lagi kepada kita. Kita tidak pernah akan merasakan kehilangan lagi karena Tuhan yang akan mengembalikannya kepada kita. Saya percaya ini waktunya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat ketika Petrus sudah menerima baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun Petrus dan Yohanes pada saat itu untuk masuk dalam bait Allah, dan di depan bait Allah itu, di depan gerbangnya ada seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis yang lumpuh ini tidak bisa berjalan sama sekali. Ya, dia harus digotong oleh orang lain untuk sampai ke gerbang bait Allah. Tetapi Petrus dituntun oleh Roh kebenaran itu. Roh kebenaran menuntun Petrus menghadapi pengemis ini. Ketika pengemis ini mengharapkan sesuatu. Mengharapkan apa? Uang. Mengharapkan harta benda. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, bangkitlah. Tiba-tiba saja 40 tahun yang hilang dari pengemis ini, dalam sekejap mata kembali dalam hidupnya. Ya, usianya kira-kira 40 tahun. 40 tahun hidupnya hilang. Tapi ketika berjumpa dengan orang yang di dalamnya ada Roh kebenaran, 40 tahun itu seperti tidak ada artinya. Tiba-tiba dia bisa berdiri. Dan bukan cuma berdiri aja, dia mulai bisa berjalan. Dan bukan cuma berjalan, dia bisa melompat. Dan dengan sukacita dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Dia melompat-lompat, dia memuji Allah. Tadinya dia memohon belas kasihan orang lain. Tetapi sekarang dia tidak perlu memohon belas kasihan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah bisa berjalan lagi. Dia sudah bisa melompat. Dan dia bisa memuji Tuhan.
kita tidak pernah membaca di dalam ayat-ayat perikop Kisah Rasul pasal 3 itu, bahwa orang ini selama menjadi pengemis memuji Allah. Enggak pernah, saudara. Tetapi ketika orang yang memiliki roh kebenaran datang dalam hidupnya, apa yang hilang dikembalikan kepada dia. Yang tadinya mulutnya hanya memohon belas kasihan dari orang-orang, tetapi sekarang langsung berubah. Sekarang mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saya percaya dengan roh kebenaran yang ada di dalam kita akan membuat kita hidup. Segala yang hilang dalam hidup kita dikembalikan kepada kita. Tuhan mengembalikannya kepada kita. Dan bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada orang-orang yang Tuhan tuntun kita untuk datang kepadanya. Tuhan akan mengembalikannya juga. Tuhan bekerja, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan saya berdoa saat ini, saya deklarasikan segala hal yang hilang dalam hidupmu kembali dalam hidupmu 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya di dalam nama Yesus. Terimalah, biar ada puji-pujian dari mulutmu, biar ada penyembahan di dalam mulutmu, biar orang-orang lain memuji Tuhan juga karena engkau mulai dituntun oleh roh kebenaran, mulai menghampiri mereka. Tuhan bekerja melalui engkau di dalam kehidupan mereka. Saya percaya ini waktunya orang-orang benar di-establishkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Saya percaya waktunya sudah tiba. Orang benar di-establishkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perlakuan yang mempermalukan orang-orang benar dari dunia ini. Tuhan yang akan mengangkat orang-orang benar di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau, akan terus menuntun engkau dengan roh kebenarannya. Dan Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Oh, saya merasakan saat ini Tuhan mau menjamah engkau. Dan saya bisa melihat sorga terbuka atas hidup kita. Engkau yang selama ini hidup dalam penantian. Dengar, masa penantian sudah selesai. Sama seperti ketika para murid harus menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Masa penantian selesai, Roh Kudus dicurahkan. Lalu sama seperti pengemis yang sudah 40 tahun. Dulunya mungkin dia pernah berharap untuk bisa berjalan. Tapi harapan itu sudah hilang. Dia menantikan sedemikian lama, tapi tidak kunjung bisa berjalan juga. Tapi masa penantiannya selesai ketika ada orang yang di dalamnya ada roh kebenaran datang dalam hidupnya. Tiba-tiba dalam sekejap mata. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Sebagai orang-orang benar. Dalam sekejap mata perubahan yang besar terjadi. 40 tahunnya yang hilang dikembalikan dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Dia bukan menerima uang, tetapi dia menerima kesembuhan. Dan kalau dia sudah berjalan, ya dia bisa berlari, dia bisa melompat, dia bisa mencari uang dengan lebih cepat lagi. Bukan dengan meminta-minta. Dia tidak perlu menunggu belas kasihan dari manusia. Karena belas kasihan Tuhan sudah datang dalam hidupnya. Saya percaya inilah waktunya. Tuhan mengestablishkan orang-orang benarnya. Karena peristiwa yang seperti gereja mula-mula itu harus terjadi lagi. Tapi saat ini akan terjadi dengan kualitas yang lebih besar lagi. Karena akan ada mujizat-mujizat yang baru. Akan ada hal-hal ilahi supranatural yang baru. Yang belum pernah tertulis di Alkitab. Akan terjadi dalam hidup orang-orang benar. Terimalah segala berkat yang disediakan sorga untuk engkau.
di dalam nama Yesus. Dan terimalah warisan. Kalau engkau sebagai anak-anak rohani, terimalah warisan yang telah diberikan Bapakmu di dalam hidupmu. Terimalah sekarang di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidupmu. Amin. 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 Saudara, saya ingin memperlengkapi saudara, itu sebabnya di dalam persekutuan kita, ya, JGF ini, kita juga ada program crossover yang saudara bisa lihat di channel YouTube Mulyono Zakaria. Ya, untuk menghilangkan segala ketakutan ada di situ saudara. Untuk saudara belajar tentang keuangan ada di situ. Saudara mau belajar usaha, belajar bisnis ada di situ. Saudara tinggal klik aja ya Mulyono Zakaria di YouTube. Saudara akan lihat ya di program itu cukup lengkap dan saya berharap saudara benar-benar diperlengkapi sehingga tidak ada lagi yang bisa menahan langkah saudara untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.